Syabila Fazira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam makalah ini. Penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang merupakan kejahatan internasional. Mengapa demikian? Karena masuknya narkoba dalam dunia itu sangatlah cepat, dikarenakan banyaknya mafia yang menawarkan kepada para remaja. Demikian pula karena masyarakat yang semakin hari berkembang secara dinamis karena penggunaan teknologi. Dengan mudahnya berbagai macam akses masuk narkoba dalam dunia pun, maka penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini meningkat dalam masyarakat, terutama pada remaja, dan di beberapa tempat obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Maka dengan itu, penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, namun semua kalangan masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang ini merupakan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat dan berimplikasi sangat besar dalam aspek kehidupan masyarakat. Hukum pidana nasional merupakan instrumen peraturan tentang pelanggaran-pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan hukuman yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mengatur mengenai kasus penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini belum efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika ini dalam kajian kriminologi dan sosiologi guna mengetahui penyebab maraknya pengedaran narkoba di Indonesia. Rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana tinjauan kriminologi, sosiologi, dan yuridis terkait analisis kasus penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, bagaimana aspek yuridis memverifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, bagaimana dampak dan vonis dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kasus. Kemudian, maksud dan tujuan dalam makalah ini yaitu untuk mengetahui tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, untuk mengetahui penyalahgunaan narkotika dalam konteks kriminologi. Yang ketiga, untuk mengetahui peredaran narkotika yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan narkotika. Selanjutnya, ruang lingkup tindak pidana narkotika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup 3 ketentuan, yakni tindak pidana pertanggungjawaban dan pemidanaan. Kemudian, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dalam bab 15 ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni yang pertama, kategori pertama yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika, pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, pasal 117 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf A. Yang kedua, kategori kedua yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika pada pasal 113 untuk narkotika golongan 1, pasal 118 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 123 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf B. Kemudian kategori yang ketiga yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, kategori ketiga yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika pada pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan 1, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan 2, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf C.
Kemudian yang keempat, kategori 4 yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkat, dan mentransit narkotika dan prekursor narkotika pada pasal 115 untuk narkotika golongan 1, pasal 120 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 125 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Tafini dengan NIM 1807795 akan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain 1. Tindak pidana bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang kedua, dalam pasal 128 tindak pidana orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang ketiga, dalam pasal 130 dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana penjara denda dengan 3 kalinya. Nah, korporasi ini dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Yang keempat, dalam pasal 131 dijelaskan bahwa tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak narkotika akan dipidana paling lama 1 tahun pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Yang kelima, dalam pasal 132 ayat 1 dijelaskan bahwa tindak pidana terhadap percobaan atau dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor akan dipidana penjara sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Di sini dalam ayat 2-nya dipidana dengan maksimumnya tambah 1/3. Yang keenam, dalam pasal 133 ayat 1, tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa, dan kekerasan dengan kekerasan tipe mustihad membujuk anak akan dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 juta rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Kemudian yang ketujuh, dalam pasal 134 ayat 1 dijelaskan bahwa tindak pidana bagi pecandu narkotika dan tidak melaporkan diri akan dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 2 juta rupiah. Kemudian yang ke-8, pasal 135 menjelaskan bahwa tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun. Kemudian denda paling sedikit 40 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Kemudian yang ke-9, dalam pasal 137 ayat huruf A dijelaskan bahwa tindak pidana terhadap hasil tindak pidana narkotika dan atau prekursor narkotika akan dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian yang ke-10, dalam pasal 138 dijelaskan bahwa tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian yang ke-11, dalam pasal 139 dijelaskan bahwa tindak pidana bagi nakoda atau kapten penerbangan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 27 dan 28 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 100 juta rupiah yang paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ke-12, dalam pasal 140 dijelaskan bahwa tindak pidana bagi PNS, penyidik polri, penyidik PNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ke-13, dalam pasal 141 dijelaskan bahwa tindak pidana bagi kepala kejaksaan negeri dan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling lama 1 miliar rupiah. Yang ke 14, dalam pasal 142 dijelaskan bahwa tindak pidana petugas laboratorium yang memasukkan hasil pengujian akan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ke-15, dalam pasal 143, tindak pidana bagi sanksi yang memberikan keterangan tidak benar akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan
pidana denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Ke-16, dalam pasal 154 dijelaskan bahwa tindak pidana bagi setiap orang melakukan pengulangan tindak pidana akan dipidana dan dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3. Kemudian yang ke-17, dalam pasal 147 dan dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Saya Dewi Indah Simanjuntak akan menjelaskan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Nah, kali ini kami akan menyajikan kasus yang belum lama terjadi belakangan ini, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat kita pelajari dari kasus Ibrahim Hasan, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, ia dinyatakan terbukti mengedarkan narkoba dalam jumlah banyak yang merupakan hasil penyeludupan asal Malaysia. Nah, Ibrahim Hasan itu merupakan anggota DPRD Kabupaten Langkat, fraksi Nasdem. Nah, hal yang menarik dari kasus ini adalah fakta bahwa Ibrahim Hasan itu ditangkap pada saat sedang melakukan sosialisasi atau kampanye pencalonan yang berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Langkat periode 2019 dan 2024. Nah, fakta lainnya, ditemukan barang bukti pada kasus Ibrahim yaitu 70 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 73.505 gram dan 6 bungkus berisi 30 butir pil ekstasi atau sekitar 8.163 gram. Nah, pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan penangkapan di 3 lokasi yang berbeda, yakni dalam kapal di perairan Aceh Timur, Pangkal Susu, dan Pangkal Brandan. Nah, bermula pada penangkapan sabu-sabu seberat 150 kg oleh petugas Badan Narkotika Nasional di kawasan perairan Selapan. Nah, perairan Selapan itu merupakan wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan yang tadi saya sebutkan. Nah, kronologis yang pertama itu adalah bermula ketika tertangkapnya 6 tersangka rekan Ibrahim Hasan yang sedang berada di dermaga TPI Pangkal Susu di Jalan Pelabuhan. Nah, para tersangka diamankan saat baru turun dari dalam booth yang dinaiki oleh mereka. Nah, setelah dilakukan pengembangan kasus, selain berhasil menyita ratusan kilogram sabu, BNN juga berhasil menyita 30.000 pil ekstasi kualitas terbaik atau KW1 dari Ibrahim Hasan. Nah, fakta lainnya, selain itu, satu tersangka lainnya tertangkap di Bandara Aceh dalam penyeludupan sabu sebanyak 105 kg dan ekstasi 30.000 butir. Pengembangan kasus tersebut terungkaplah bahwa barang bukti yang disita tersebut merupakan milik Ibrahim Hasan yang merupakan anggota DPRD Langkat yang diduga sebagai bandar narkotika kelas kakap. Nah, kemudian tindak penyalahgunaan yang dilakukan oleh Ibrahim dan 7 orang rekannya itu diadili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ialah bagi terdakwa Ibrahim bin Hasan alias Hongkong, Ibrahim Ahmad, Abdul Rahman, Joko Susilo, Rinaldi Nasution alias Naldi, Ibrahim alias Jampong, Firdaus bin Sulaiman alias Daus, dan Syafwadi dengan hukuman mati, dan terdakwa Ahmad Atib penjara seumur hidup. Ibrahim dan terdakwa lainnya terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tak berhenti sampai di sana, jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Kuala Simpang mengajukan banding pada 30 April 2019 terhadap Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Nah, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwasannya terdakwa Ibrahim Hasan dan terdakwa lainnya terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam putusan hakim pengadilan tinggi tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena alasan tersebut dengan pidana seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan di bab 4 mengenai tinjauan dalam berbagai aspek. Yang ada tinjauan dari segi kriminologi, hukum, dan sosiologis. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah tinjauan kriminologi. Tinjauan kriminologi, teori kriminologi asosiasi diferensial. Pada teori asosiasi diferensial, kejahatan dipelajari melalui interaksi orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Kedua adalah tinjauan dari segi hukum. Menurut Hans Kelsen,
Salah satu ciri yang menonjol dalam hukum murni adalah adanya suatu paksaan. Paksaan ini terkait dengan tujuan hukum yang akan dicapai, yaitu agar ketertiban dalam pergaulan manusia lebih aman dan terpelihara. Dan terakhir adalah dari tinjauan sosiologis. Narkoba adalah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang, dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpangan atau devian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilly Nur Aina dengan NIM 1801683. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi aspek yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dilihat dari segi yuridis, bahwasanya penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana penegasannya terdapat dalam huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Pengedaran narkotika seperti dalam kasus Ibrahim Hasan termasuk ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terlebih lagi dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh Ibrahim Hasan merupakan penyalahgunaan dengan cara mengedarkan narkotika yang dilakukan olehnya sebagai mantan anggota DPRD Lakat, Sumatera Utara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah dimiliki oleh negara Indonesia ternyata dalam realita praktiknya masih belum mampu menegakkan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang tidak efektif diakibatkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, mental dan moral aparat terkait yang belum memadai dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum. Yang kedua, kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga tergiur bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang. Yang ketiga, jumlah aparat belum memadai dengan jumlah rakyat dan luas wilayah. Yang keempat, profesionalisme dan fasilitas atau peralatan aparat yang kurang memadai. Yang kelima, buruknya koordinasi antar instansi atau aparat terkait. Yang keenam, pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang narkoba, sehingga membuat masyarakat mudah tertipu. Kendala yang ada membuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika kurang efektif, sehingga membuat masyarakat dapat bersikap curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan dapat melakukan main hakim sendiri apabila sudah merasa jengkel. Hal tersebutlah yang meninggalkan pembiaran dan pemakluman atau permisif dari masyarakat ketika terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Selanjutnya adalah dampak dan vonis dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, dampak dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan. Narkoba yang beredar secara ilegal dapat merusak generasi bangsa. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, seperti mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, atau bahkan ketergantungan dikarenakan mempengaruhi susunan syaraf. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika adalah dengan dikenakannya sanksi berupa hukuman pidana dan denda. Berat ringannya suatu sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran undang-undang narkotika tergantung kepada beberapa faktor, seperti jenis narkoba, jumlah narkoba, peranan apakah sebagai pengedar, bandar, atau pemakai, lama waktu terlibat dengan narkoba, dan luasnya pengaruh akibat pelanggaran yang dilakukan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vonis yang diberikan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Ibrahim Hasan. Vonis atau hukuman yang diberikan terhadap tersangka pengedar narkoba yang dilakukan dengan cara menyelundupkan narkoba, yaitu Ibrahim Hasan, adalah terbukti melanggar pasal
214 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pada poin kedua, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan untuk rumusan pertama yaitu ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Teori perilaku menyimpang yang relevan dengan penyalahgunaan narkoba menyatakan akibat penyimpangan sosial akan memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dari aspek sosial, hukum, dan kriminalitas. Kesimpulan untuk rumusan kedua yaitu adalah implementasi aspek yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terbentuknya peraturan perundang-undangan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut ialah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum sebagai pegawai utama sebagai instrumen yang memerangi hal tersebut. Kesimpulan rumusan ketiga adalah berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari penyalahgunaan narkotika yang melanggar ketentuan hukum di negara Indonesia. Sebagai hukuman yang diharapkan mampu membuat pelaku tindak pidana narkotika untuk tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan tinjauan dan analisis yang kelompok kami lakukan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka dari itu kelompok kami menyarankan yang pertama, mengamati secara berkala terkait perkembangan jenis narkotika di dunia guna mengantisipasi adanya narkotika jenis baru yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, yang kedua, memfasilitasi pemberdayaan terpidana penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi dengan melakukan kelompok keterampilan atau pengawasan pasca menjalani rehabilitasi dengan jenjang waktu yang ditentukan oleh pengadilan sebagai bentuk kestabilan diri dari mantan pengguna narkotika untuk benar-benar lepas dan terjamin lepas dari narkotika. Nah, yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk dan motif tindak penyalahgunaan narkotika sehingga ketika terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar mereka, masyarakat memahami langkah tepat yang harus dilakukan. Terakhir, lebih menekankan pendidikan kewarganegaraan berkenaan dengan etika, nilai, dan moral pada peserta didik guna membina dan membangun kesadaran anak bangsa sejak dini. Terima kasih.